Sejarah matematika bangsa Babilonia. Babilonia adalah negara kuno di selatan Mesopotamia atau sekarang Irak, di wilayah Sumeria dan Akkadia. Ibu kota Babilonia adalah Babel. Bangsa Babilonia mengadopsi Akkadia sebagai bahasa resmi dan bahasa Sumeria sebagai bahasa keagamaan. Bahasa Akkadia adalah bahasa yang digunakan di Mesopotamia kuno, khususnya oleh Babilonia. Bahasa Akkadia dikenal dengan tulisan berbentuk paku dalam sistem penulisannya. Mesopotamia adalah wilayah Asia Barat Daya yang terintegrasi dengan sistem sungai Tigris dan Yufrat, yang diuntungkan juga dengan iklim dan geografi di daerah tersebut, yang mana Mesopotamia menjadi awal peradaban manusia untuk saat ini. Alat tulis bangsa Babilonia. Huruf hieroglif dipahatkan pada batu, tetapi bangsa Babilonia tidak memahatkan huruf pada batu. Di Babilonia tidak banyak ditemukan batu atau daun papirus seperti di Mesir. Semua karya tulis atau prasasti ditorehkan pada lempengan tanah liat. Untuk memahatkan angka atau huruf, mereka menggunakan sejenis bilah kayu yang bentuknya seperti tongkat segitiga yang memanjang, seperti terlihat pada gambar. Bilah tongkat yang berbentuk segitiga memanjang ini ditekankan pada lempengan tanah liat yang masih basah atau lunak, akan dihasilkan cekungan yang berbentuk segitiga yang meruncing. Setelah ujung bilah ini ditekankan pada tanah liat, selanjutnya harus dikeringkan. Nah, begitulah kira-kira cara menuliskan baik abjad maupun angka-angka bangsa Babilonia. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia adalah satu-satunya masyarakat pra-Yunani yang telah menerapkan sistem bilangan posisional. Sistem seperti ini didasarkan pada gagasan nilai tempat, di mana nilai sebuah simbol bergantung pada posisi yang didudukinya dalam representasi numerik. Skala bilangan Babilonia bukanlah desimal, tetapi seksagesimal atau sistem bilangan dengan dasar 60. Sehingga untuk setiap tempat suatu angka dipindahkan ke kiri, maka nilai angka itu meningkat nilainya dengan faktor dari 60. Saat bilangan bulat ditampilkan dalam sistem seksagesimal, ruang atau tempat terakhir dikhususkan untuk bilang-bilangan dari 1 hingga 59. Misalnya, bilangan Babilonia 3 spasi 25 spasi 4. Ini artinya 3 kali 60 pangkat 2 ditambah 25 kali 60 pangkat 1 ditambah 4, yaitu 12.304. Dan bukan 3 kali 10 pangkat 3 tambah 25 kali 10 ditambah 4 yang nilainya 3.254. Bentuk angka Babilonia. Notasi numerik bangsa Babilonia menekankan pada dua karakter baji. Ada baji tegak dan baji lebar, atau disebut juga dengan tulisan paku. Baji tegak untuk menyimbolkan angka 1. Untuk angka 2 menggunakan baji tegak sebanyak 2 dan sampai 9. Untuk angka 10 menggunakan baji lebar, dan seterusnya sampai 19 menggunakan baji lebar dan baji tegak. Untuk 20 ada baji lebar sebanyak 2, dan seterusnya.
Saat kedua simbol digunakan bersamaan, simbol-simbol yang melambangkan puluhan ditempatkan di kiri simbol-simbol satuan. Pemberian spasi yang tepat di antara kelompok-kelompok simbol yang tersusun berdekatan berkorespondensi dengan perpangkatan menurun dari 60, dibaca dari kiri ke kanan. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan gambar berikut. Artinya, 1 kali 60 pangkat 3 ditambah 28 kali 60 pangkat 2 ditambah 52 kali 60 pangkat 1 dan ditambah 20, yaitu 319.940. Notasi nilai tempat Babilonia dalam perkembangan paling awalnya dihadapkan pada interpretasi yang bertabrakan. Karena tidak adanya simbol untuk nol, tidak ada cara untuk membedakan di antara bilangan-bilangan, misalnya 84 dengan 3624. 84 jika dijabarkan menjadi 1 kali 60 pangkat 1 ditambah 24, dan 3624 jika dijabarkan menjadi 1 kali 60 pangkat 2 ditambah 0 kali 60 pangkat 1 ditambah 24 memiliki bentuk yang berbeda. Tetapi jika dituangkan dalam tulisan paku atau tulisan bangsa Babilonia memiliki bentuk yang sama. Pemisah diperkenalkan untuk berperan sebagai sebuah penanda tempat. Oleh karena itu, menunjukkan spasi kosong di antara dua angka dalam suatu bilangan. Dengan adanya pemisah, maka bilangan 84 dapat dibedakan dengan jelas dari 3624, yaitu bilangan 3624 dapat ditampilkan sebagai yang terlihat pada gambar. Pemakaian angka Babilonia. Cara penulisan angka bilangan dasar 60 prinsipnya hampir sama dengan cara penulisan bilangan dasar 10. Pada bilangan dasar 10, setiap angka terdiri atas urutan dari kanan ke kiri, yaitu satuan 0 hingga 9, puluhan 0 hingga 9, ratusan 0 hingga 9. Misalnya 152 dengan bilangan dasar 10. Satunya ratusan, 5 puluhan, dan 2 satuan. Dijabarkan menjadi bilangan dasar 60, urutannya satuan itu 0 hingga 59, 6 puluhan 0 hingga 59, dan 3600-an 0 hingga 59. Contohnya 152 basis 60. 1 itu merupakan 3600-an. 5 merupakan 6 puluhan. 2 merupakan satuan. Jika dituangkan dalam tulisan paku atau tulisan Babilonia menjadi dan bila dijabarkan menjadi bilangan dasar 10, merubah dari bilangan basis 10 ke basis 60.
Dalil Pitagoras zaman Babilonia. Dalil Pitagoras digunakan untuk mengetahui sisi sebuah segitiga siku-siku bila dua buah sisinya diketahui. Dalil ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Pitagoras pada tahun 540 sebelum Masehi. Dengan menggunakan dalil ini, cara untuk mencari sisi sebuah segitiga siku-siku yang belum diketahui adalah dengan mengkuadratkan kedua setiap sisi segitiga yang diketahui, kemudian menjumlahkannya. Hasilnya adalah kuadrat sisi miring. Anehnya, cara mencari seperti ini ditemukan pula oleh bangsa Babilonia pada tahun 1700 sebelum Masehi. Gambaran untuk segitiga Pitagoras. Bila pada sebuah dinding D yang berdiri pada tanah T disandarkan bilah kayu B yang miring, maka panjang kayu atau B dapat diketahui dengan jalan mengkuadratkan dua sisi tegaknya dan dijumlahkan. Hasilnya adalah kuadrat sisi miringnya. Ilmu perbintangan dan astrologi. Perkembangan matematika pada zaman Babilonia sangat menunjang atau dapat saling mengisi antara matematika dan ilmu astronomi. Dari ilmu ini pula mulai berkembang ilmu-ilmu yang lain, misalnya astrologi, yaitu ilmu meramal. Akibatnya, bangsa Babilonia telah mengenal semacam dewa, seperti yang dikenal pada dewa-dewa bangsa Yunani. Sangatlah jelas bahwa pengetahuan tentang tata surya bangsa Babilonia sangatlah tinggi.